Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa lagi dalam suasana, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang semoga saudara-saudara kita yang terbaring sakit segera mungkin disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang dijemput lebih dahulu oleh Allah, semoga ditempatkan bersama para kekasihnya yang lain insyaallah. Para pemirsa, topik kita kali ini ialah manfaat sabar. Sabar itu enak diucapkan tapi susah untuk dijabarkan. Kita seringkali menasihati orang sabar, tapi giliran kena persoalan, justru kita lebih teler daripada orang yang pernah kita mau nasihati itu. Makanya itu kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk mengekan supaya kita itu bersabar ya, bertahan dalam menghadapi cobaan apapun. Itu memang ada kiatnya dalam menjalani kehidupan ini. Tentu saja resep agamanya apa, resep budayanya apa, resep sainsnya apa. Karena sabar itu juga bisa ditinjau dari berbagai macam dimensi. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kita semuanya apa yang dimaksud dengan manfaat sabar ya. Sabar itu bahasa Arab, dari akar kata sabarah, artinya mengendalikan diri, menahan amarah, menahan gejolak nafsu itu ya. Segala sesuatu perlu kesabaran. Karena itu kesabaran di dalam agama Islam itu bertingkat-tingkat, terutama dalam Al-Quran. Ada sabar dalam pengertian as-sabir, ada sabar dalam pengertian al-masabir, ada sabar dalam pengertian as-sabur. Apa arti masing-masing ini ya, nanti kita akan jelaskan di dalam ungkapan-ungkapan terperincinya sebentar ini. Tetapi secara umum sebelum kita sampai mendetailkan apa pengertian sabir, masabir, dan as-sabur, pengertian populer bahasa Indonesianya sabar itu apa? Nah, pengertian populernya sabar itu kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Indonesia atau kamus populer, ya sabar itu ialah kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh nafsu. Itu salah satu pengertian populernya sabar. Jadi kalau ada orang yang didikte oleh hawa nafsunya, bahkan dirinya sendiri seolah-olah seonggok nafsu belaka ya, maka pasti itu akan menjadi temannya iblis ya kan, temannya setan. Sebaliknya kalau orang itu nanti berhasil mempertahankan suasana kesabaran dalam batinnya, itu temannya malaikat dan temannya orang baik, temannya orang saleh. Nah, jadi para pemirsa, apa yang dimaksud detail daripada as-sabir, al-masabir, as-sabur, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik para pemirsa, sabar di dalam bahasa Al-Quran itu ada 3 dimensinya, yaitu as-sabir, kemudian al-masabir, dan as-sabur. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia satu, yaitu sabar. Nah, apa perbedaan antara as-sabir, al-masabir, dan as-sabur? Ya, kita perlu mengintrospeksi diri kita, jangan sampai kita sudah mendeklar aku kok sabar, padahal tingkatan kesabaran kita itu adalah baru as-sabir. Jadi kita perlu mencari dan mencari terus. Jangan pernah berhenti, sebab pemberhentian itu bukan di sini. Pemberhentiannya ada di sana. Maka itu siapapun diri kita itu masih perlu menambah kualitas kesabaran itu. Ya. Nah, inilah yang kita akan jelaskan. Apa yang dimaksud as-sabir? As-sabir itu isim fa'il dari akar kata sabara. Sabiron artinya orang sabar. Tapi as-sabir itu standarnya basic. Itu as-sabir. Contohnya kita sering mengatakan begini, wah
Kalau saya seperti dulu, orang seperti ini saya akan labrak nih. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah sadar ya. Sudah lewat masa-masa emosi kayak gitu itu. Jadi itu sabar, as-sabir. Tapi masih ada kejengkelan dalam batinnya tuh. Ya, masih ada dendam kadang-kadang. Ya, kita kan sering mendengarkan begini. Ya, aku sudah maafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Nah itu masih as-sabir itu. Tapi kalau kita sudah memaafkan dan juga sekaligus melupakan, memori kita itu sudah hapus, maka itu yang disebut dengan al-masabir. Jadi kalau as-sabir itu masih ada keinginan untuk melakukan pembalasan, cuma sekarang ini lagi moodnya nggak mau membalas, ya itu as-sabir. Tapi kalau lagi pada saatnya nanti itu terpancing, ada yang provokasi, itu masih bisa kepancing itu. Itu makanya itu tingkatan yang paling rendah adalah as-sabir. Jadi as-sabir itu masih datang-datang ya. Kalau sekarang sabar, besok mungkin nggak sabar. Tapi lumayan dibanding kemarin nggak sabar ya kan. Jadi tingkatan pertama dari kesabaran itu adalah as-sabir, yaitu nafsu untuk mendendam itu sudah nggak ada. Ya, gairah untuk menjatuhkan saudara-saudaranya yang lain itu sudah nggak ada lagi. Egonya untuk ambisi yang luar biasa itu sudah direduksi di situ, sudah mulai berkurang. Jadi temperamennya pun juga sudah mulai kendor. Jadi tidak lagi seperti dulu. Memang ada kesadarannya di situ itu. As-sabir itu bisa terjadi karena faktor umur. Ya. Memang sudah gairah kan kalau orang berumur itu sudah nggak ada gairahnya mau berbalas dendam. Fisiknya sudah turun semuanya kan. Sudah bau tanah, mau apain lagi. Ada juga sabar itu karena memang sudah nggak menjabat lagi. Ada sih dendamnya, tapi sekarang sudah pensiun, mau jadi apa lagi? Ya udahlah, dikuburkan aja situ. Tapi dalam memorinya masih ada. Itu as-sabir tuh. Ada juga sabar, ya karena ada mertuanya, ada anaknya, ada tenggang rasa dengan sekelilingnya lah. Tapi kapan-kapan dia nanti berpisah dengan itu berpotensi untuk kambuh kembali. Jadi kita jangan berharap terhadap orang yang as-sabir. Sebab itu kesabarannya belum permanen. Yang sudah permanen itu kalau sudah masuk kepada apa yang disebut dengan al-masabir. Ya. Al-masabir itu contohnya begini. Tadi saya sudah maafkan dan saya sudah melupakan. Nah, kita juga kadang-kadang mengatakan begini. Tapi kesabaran kan punya batas. Nah, kalau orang membatasi kesabaran itu ada batasnya, as-sabir. Tapi kalau orang sudah nggak membatasi lagi kesabaran itu, long time, sepanjang masa dia bisa sabar, maka itu al-masabir. Jadi tidak ada artinya kita melakukan perlawanan, dendam, dan tidak ada artinya kita membayar dengan mengucapkan aib saudara sendiri. Ya, dia kan adalah aku juga adalah dia. Nah ini enak ini bahasa seperti ini. Selama kita menganggap orang lain itu adalah orang lain, aku adalah aku, itu nggak mungkin bisa mencapai apa yang disebut dengan al-masabir. Al-masabir itu ketika sudah there is no the others, tidak ada lagi orang lain. Engkau adalah engkau, nggak ada lagi. Engkau adalah aku. Ketika saya membantu anak yatim piatu, aku membantu diriku sendiri karena dia adalah aku. Ya kan? Bagaimana rasanya kalau saya lapar? Jadi nggak ada penyesalan. Memberikan sebanyak apapun kepada anak yatim, kepada orang yang berkebutuhan khusus itu, nggak ada penyesalan. Aduh kebanyakan tuh tadi saya ngasih. Kan yang dia kasih itu bukan orang lain, dia kasih dirinya sendiri karena dia adalah aku. Sudah nggak ada lagi aku, nggak ada lagi dia, nggak ada lagi mereka. Inilah yang disebut dengan al-masabir. Ini kesabaran yang sangat tinggi. Tapi masih ada di atasnya. Di atas al-masabir itu ada as-sabur. As-sabur itu asmaul husna, nama-nama Allah yang paling terakhir itu adalah as-sabur. Itu divine patience itu ya, kesabaran ilahi lah. Kenapa disebutkan divine patience ini? Karena betul-betul memori yang pernah dilakukan itu terhadap dirinya itu sudah nggak mempan, nggak ngaruh lah. Kayak Tuhan tuh,
jungkir balik, mengingkari Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah dendam sedikit pun terhadap hambanya. Iya kan? Nah kita juga ingin seperti itu. Apapun yang pernah dilakukan orang nggak ada bekasnya sedikit pun dalam batin kita. Nah kalau masih ada bekasnya, seperti tadi statement itu, aku sudah maafkan tapi saya tidak bisa melupakan, itu masih jauh daripada as-sabur. Mungkin baru pada as-sabir. Nah jadi as-sabur itu paling puncak. Puncak daripada kesabaran itu adalah as-sabur itu sendiri. Nah kita diminta untuk mencontoh sifat-sifat as-sabur ini. Ya, as-sabur itu kalau boleh saya ilustrasikan, ada kan pepatah mengatakan gini, air susu dibalas dengan air tuba. Itu biasa itu. Tapi itu al-masabir tuh. Wah dia besarkan, dia kasih beasiswa anak-anak itu ya. Ternyata begitu dia menjadi pejabat, tega-teganya kok memencilkan bapaknya atau orang tua angkatnya, seolah-olah dia nggak kenal. Itu namanya air susu dibalas dengan air tuba. Itu biasa dan banyak sekarang. Tapi kalau air tuba dibalas dengan air susu, itulah yang as-sabur. Ya. Tadi kan waktu dihina, dilupakan, sang bapak itu nggak ngomong, ya nasib saya memang seperti ini, biarin aja. Itu al-masabir. Dia nggak dendam, al-masabir. Tapi kalau orang yang pernah menghina-hinakan seperti itu, ya, dia malah membela. Ini contoh, ya, air tuba dibalas dengan air susu. Coba, apa kebaikan seorang anak itu terhadapnya? Nggak ada. Dibiayai, dibantu. Malah justru dihina orang tuanya. Giliran akan ditangkap, dibela lagi oleh orang tua yang bersangkutan. Ini as-sabur. Jadi tingkatan kesabaran itu puncaknya adalah as-sabur. Nah mari kita introspeksi diri kita sendiri para pemirsa ya. Apakah kita sudah sabar? Jangan-jangan sabar pun juga kita enggak ini. Nah kalau kita sudah sampai as-sabir, alhamdulillah, matilah dendam itu, ya sudah nggak ada lagi kejengkelan, nggak ada beban masa lampau kita dengan yang bersangkutan, tapi masih ingat-ingat sedikit lah nggak apa-apa. Ya, itu as-sabir. Tapi kalau kita sudah melupakan, seperti nggak ada beban apapun, dan kita bergaul seperti biasa apa adanya, maka itu adalah al-masabir. Tapi kalau orang yang pernah menghina, mengkhianati, bahkan menyakiti kita, tapi kita balas dengan kebaikan, dan memperlakukannya seperti orang lain yang tidak pernah ada apa-apanya dengan kita, maka itu adalah as-sabur. Luar biasa. Nah agama kita, agama apapun agama yang kita anut, entah itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, saya kira semuanya sama dalam hal ini. Bagaimana supaya kita memperbaiki kualitas kesabaran kita dari masa ke masa. Jadi kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk naik kelas. Jangan hanya berhenti di tingkat as-sabir, naiklah ke jenjang al-masabir. Kalau perlu naik sampai ke tingkat apa yang disebut tadi dengan as-sabur. Itu sifat-sifat ilahi itu. Nah, jadi para pemirsa, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kesabaran itu punya jenjang. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa jenjang kesabaran itu ada. Akhirnya kita menganggap diri kita paling sabar, ternyata masih ada banyak orang lebih sabar dari kita. Ternyata kita nggak ada apa-apanya. Kita masih suka marah-marah. Nah orang yang marah itu pertanda belum sampainya orang ke tingkat as-sabur. Kalau orang masih suka emosi, kalau orang masih suka membanting pintu, itu pasti bukan as-sabur, pasti juga bukan al-masabir. Jadi para pemirsa, mari kita mengintrospeksi diri kita berada di posisi mana? Apakah kita sudah as-sabir? Kalau belum, mari kita naik ke tingkat as-sabir. Jangan bangga pada saat kita berada di as-sabir, masih ada anak tangga berikutnya, al-masabir. Tapi juga jangan bangga dengan al-masabir, masih ada di atasnya as-sabur. Di atas langit masih banyak langit. Nah, jadi para pemirsa, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik para pemirsa, kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran
pujian terhadap orang sabar itu luar biasa. Ada antara lain ayatnya saya suka baca itu ya. Innallaha yuhibbus sabirin. Ya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Sedangkan yang as-sabir tadi yang saya katakan level awal itu kan, itu pun dicintai Allah as-sabir. Apatah lagi al-masabir, lebih-lebih lagi as-sabur. Itu gaya bahasanya Al-Quran. Kalau Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabur, ya berarti hanya segelintir di pucuk piramida itu yang dicintai Allah kan. Nah ini buktinya Allah itu maha pencinta. Orang yang sudah masuk di jenjang pertama kesabaran pun dicintai. Apalagi yang sudah di puncak piramida kesabaran itu kan tadi ya. Nah ini pelajaran buat kita semuanya para pemirsa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kalau kita sudah masuk mengadopsi kualitas kesabaran pada diri kita walaupun baru setingkat as-sabir, itu sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala lebih menonjol sebagai Maha Pencinta daripada Tuhan sebagai Maha Pemurka. Allah lebih menonjol sebagai Maha Pencinta daripada Tuhan Maha Pendendam. Nah, itu juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kan dalam Asmaul Husna itu kan ada disebut dengan As-Sabur. Ya, As-Sabur itu ialah orang yang mencapai tingkat puncak kesabaran. Sifatnya Allah, sifatnya Rasulullah di situ. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Ketika ia lari mengungsi karena dikepung, mau dibunuh oleh preman-preman Mekah, Nabi itu lari untuk mengungsi ke Taif. Di Taif itu kan ada pegunungan Taif yang sejuk itu ya. Belum sampai ke perbatasan Taif itu dihadang oleh preman-preman Taif. Diusir Nabi. Bukan saja diusir, bahkan dilempari sampai tumitnya itu berdarah. Kasihan tuh, diusir terancam nyawanya, lari mengungsi ke suatu tempat, diusir lagi pulang kembali. Bahkan diusir dengan batu, berdarah kakinya Rasulullah. Berjumpalah malaikat penjaga gunung Taif. Ya Rasulullah, mau nggak saya balaskan penderitaanmu terhadap mereka? Itu kurang ajar banget itu. Preman-preman itu, Nabi kok diusir kayak gini nih. Ya, coba bayangkan. Kalau penjaga gunung Taif itu marah, gempa bumi, batuk-batuk gunung Merapi saja itu kan heboh itu. Jadi Nabi mengatakan apa? Jangan melakukan apapun, itu umatku. Bahkan berdoa, Allahumma hdi qaumi, ampunilah kaumku. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Coba, ini contoh. Air susu dibalas dengan air tuba, bahkan air tuba dibalas dengan air susu. Itulah as-sabur. Nah, kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, kita mencontoh apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya kan, takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhlaknya Allah itu seperti apa? Ya, Maha Pencinta. Kalau orang Maha Pencinta, nggak mungkin tanpa kesabaran. Omong kosong orang bisa bicara tentang desain lover, unconditional love, tanpa ada kesabaran. Maka itu cinta dengan sabar itu satu paket itu. Tidak mungkin ada cinta sejati tanpa kesabaran. Mencintai berarti kita harus memaafkan segalanya. Tidak mungkin ada cinta tanpa keberanian untuk memaafkan yang lain. Kalau ada loving ya, ada lagi in loving. I love you berarti engkau yang jadi objek cinta. Tapi kalau I am in loving you, akunya yang menjadi objek. Jadi I love you itu hati-hati loh, itu berarti ada maunya terhadap Anda. Habis manis sempat dibuang. Itu biasanya kan seperti itu. Tapi kalau I am in loving you, aku dalam suasana cinta terhadap engkau. Walaupun engkau tua, walaupun engkau keriput, walaupun engkau ubanan, ya, walaupun engkau terhuyung-huyung, tetap I love you karena engkau adalah ibu saya. I am in loving you. Jadi in loving you itu rasa cinta yang sangat dalam. Tapi kalau loving you itu objeknya itu. Biasanya kalau nggak ada lagi yang menjadi objek, maka sudah selesai cintanya kan. Jadi cinta yang sejati itu melekat pada kesabaran itu sendiri. Tanpa kesabaran tidak mungkin ada cinta sejati.
Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian para pemirsa, betapa perlunya kita mengupgrade meningkatkan kualitas cinta kita itu, kualitas kesabaran itu, sehingga dengan demikian kualitas hidup kita dan martabat di mata Tuhan pun juga kita akan bertambah. Tapi kalau kita tidak pernah mengupgrade kesabaran kita, hanya berhenti di tingkat as-sabir, tidak pernah naik kelas menjadi al-masabir, apalagi as-sabur, maka susah kita menjadi tokoh masyarakat, susah dikenal masyarakat. Ya dipuji sih, tapi sebatas as-sabir. Coba kita lihat, siapa yang mendapatkan pujian banyak orang, pujian publik, itu pasti pernah melakukan suatu prestasi kesabaran yang puncak. Kalau sabarnya dikit-dikit, gak mungkin akan mendapatkan pujian luar biasa. Tidak ada prestasi apapun tanpa melalui kesabaran. Coba kita lihat selebriti-selebriti yang dipuji itu. Itu tidak gampang jadi selebriti, bukan hanya karena tampan cantiknya saja. Tapi dia juga punya talenta lain, ya, seni nyanyinya bagus. Untuk memperoleh suara yang bagus harus sabar, jangan makan lemak, jangan makan santan, jangan makan yang pantangan-pantangan. Itu kan sabar. Jadi untuk menjadi selebriti itu tidak cukup hanya dengan modal tampan atau cantik, melekat dari itu pun juga harus ada diiringi kesabaran. Betapa banyak orang cantik tapi tidak punya talenta apapun, nggak laku dalam masyarakat itu. Cocok untuk kawin aja. Pemujinya kurang. Jadi prestasi puncak tebusannya adalah kesabaran. Tidak ada prestasi tanpa kesabaran. Saya kira inilah para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Semoga kita ditingkatkan rasa kesabarannya sehingga kita akan mencapai puncak kesabaran as-sabur insyaallah. Demikian para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.